Shalom, Jemaat HKBP Pejuang yang terkasih dalam Tuhan. Berikut ini adalah panduan penggunaan kode QRIS untuk memberikan persembahan ataupun pembayaran iuran WIT. Langkah pertama, silakan buka salah satu aplikasi pembayaran seperti GoPay, OVO, Link Aja, Zenius, Dana, Sakuku, ShopeePay, ataupun mobile banking yang kita miliki. Misalnya, pada aplikasi Gojek menggunakan fitur GoPay. Setelah aplikasi pembayaran tersebut dibuka, cari dan tekan tombol bayar pada aplikasi. Kemudian, arahkan kamera handphone kita ke kode QRIS yang disediakan. Atau bisa juga loh dengan memasukkan gambar kode QRIS yang kita miliki di galeri handphone kita. Setelah itu, masukkan nominal persembahan atau pembayaran yang diinginkan. Lalu, tekan tombol konfirmasi. Setelah pembayaran berhasil, kita akan mendapatkan informasi bahwa persembahan ataupun pembayaran telah berhasil diberikan. Silakan screenshot dan kirimkan bukti transfer tadi ke Sintuawi kita masing-masing sebagai konfirmasi ke gereja kita. Wah, mudah ya! Demikian panduan memberikan persembahan ataupun pembayaran iuran menggunakan kode QRIS. Selamat memberi dengan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Puji Tuhan adik-adik, hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah di rumah Sekolah Minggu HKBP Pejuang. Adik-adik, kakak harap semuanya ceria, sukacita, yang sakit segera sembuh, yang sedang sedih dihiburkan oleh Tuhan. Ya, benar sekali Kak Endang. Semoga adik-adik di rumah tetap bersukacita, ceria seperti kakak-kakak saat ini. Hari ini kita beribadah bersama Kak Endang Sibarani, Halo, Karisma Nainggolan, dan Bang Erwin Siagian. Serta pembawa firman Tuhan kita pagi hari ini, Amang Pendeta Bernard Pasaribu. Nah adik-adik, kakak ingatkan juga, hari ini kalian dalam ibadah tetap siapkan Alkitab. Jangan lupa sudah mandi dan berpakaian rapi ya. Nah, untuk ibadah kita hari ini kakak undang untuk semuanya lipat tangan. Kita akan berdoa agar Tuhan memberkati dan menyertai kita sepanjang ibadah kita hari ini. Mari semuanya lipat tangan dan tunduk kepala.
Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk hari ini di mana Tuhan sudah siapkan kami dalam keadaan sehat, sukacita, dan saat ini kami akan siap mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, dan saat ini juga kami berdoa buat teman-teman kami yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit. Tuhan Yesus, pelihara teman kami agar Tuhan memberikan kesehatan, pemulihan, agar teman-teman kami boleh kembali bersukacita mengikuti ibadah. Begitu juga untuk teman kami yang mungkin dalam keadaan sedih, Tuhan juga yang akan memberikan penghiburan. Berkati mama, papa, dan seluruh keluarga kami, agar kami dalam ibadah ini juga bersukacita memuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang adik-adik, kakak mau mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita karena Tuhan sudah sangat baik kepada kita sampai saat ini. Yuk semuanya bangkit berdiri, bernyanyi lebih semangat dengan pujian Hari Ini Kurasa Bahagia. Lalu dilanjutkan dengan lagu Seperti Mentega dengan Roti. Adik-adik boleh duduk kembali. Nah, kita akan mendengarkan hukum Taurat hari ini. Hukum Taurat kita diambil dari hukum Taurat yang ke-9 dengan berbunyi, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Nah adik-adik, mari kita ucapkan bersama hukum Taurat yang ke-9. Ayo. Hukum Taurat ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia.
Adik-adik, mari lipat tangan, kita berdoa kepada Tuhan menguatkan kita untuk melakukan hukum-Nya. Sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya, Karisma, kita akan mengaku dosa-dosa kita. Mungkin selama 1 minggu ini kita melakukan kesalahan, baik itu kepada teman, papa, mama, atau mungkin juga selama belajar di rumah kita tidak mengikuti kata-kata guru, ya. Betul. Nah, sekarang kita akan mengaku dosa kita. Sebelumnya kita akan mengangkat pujian bersama, Yesus kawan yang sejati. Bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma adik-adik, seperti yang kakak sampaikan tadi bahwa mungkin banyak hal yang kita lakukan yang tidak berkenan, baik di hadapan orang tua, teman, ataupun kakak kita, terlebih lagi di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, mari kakak undang untuk semuanya lipat tangan. Kita akan berdoa mengaku atas segala dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Sesaat lagi adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik siapkan hati dan pikiran. Jangan lupa dan dipersiapkan juga untuk Alkitabnya. Kakak mau mengundang adik-adik untuk menyanyi satu lagu pujian dengan lagu Biar Kanak-kanak Datang Kepadaku. Biar kanak-kanak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap menghadap
Adik-adik, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik semuanya? Ya, Amang Pendeta berharap semua adik-adik dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan sukacita. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang menjadi renungan atau cerita di ibadah minggu kita hari ini, minggu yang pertama setelah hari Pentakosta atau dikenal Minggu Trinitatis, itu tertulis di kitab Markus pasal yang ke-10 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Ayo adik-adik semuanya buka Alkitabnya. Markus, Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Iya, betul, Perjanjian Baru. Sudah dapat? Nah, Amang akan baca buat kita. Adik-adik juga baca Alkitabnya ya, ikutin Amang ya dari rumah masing-masing. Demikian dikatakan, Yesus memberkati anak-anak, ayat 13. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Ya, itu firman Tuhan untuk hari ini. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, yang dicintai Tuhan Yesus, kita hari ini mau mendengarkan bagaimana Yesus itu sangat sayang sama anak-anak. Bagaimana Yesus itu sangat cinta kepada anak-anak. Yesus itu sangat perhatian sama anak-anak. Yesus cinta enggak sama adik-adik? Iya, pasti. Karena apa? Karena di Alkitab kita pun dikatakan Yesus itu sangat sayang sama anak-anak. Sangat cinta sama anak-anak. Nah, itu berawal ketika ada orang tua atau banyak orang tua mau mendengarkan khotbah Tuhan Yesus, mereka membawa anak-anaknya. Nah, kalau adik-adik ke gereja, waktu masih kita ibadah di gedung sekolah minggu, adik-adik yang ngantar siapa? Iya, kadang papanya, kadang mamanya, kadang mbaknya, atau siapa? Ya, ada yang ngantar opungnya kan? Nah, jadi orang tua juga di zaman Tuhan Yesus begitu. Orang tuanya membawa anak-anaknya untuk sama-sama mendengarkan Tuhan Yesus sedang mengajar. Tetapi rupanya tidak semua orang tua itu yang memperbolehkan anak-anak untuk dekat dengan Tuhan. Murid-murid Tuhan Yesus melarang anak-anak untuk dekat dengan Tuhan. Kenapa? Ayo, siapa yang tahu adik-adik kenapa murid-murid Tuhan Yesus melarang atau marah? Karena pada saat itu anak-anak itu dianggap suka bikin ribut, suka bikin keributan, bermain-main tidak serius mendengarkan Tuhan yang sedang mengajar, Tuhan yang sedang
bercerita, Tuhan yang sedang berkhotbah. Nah, adik-adik begitu enggak? Kalau mendengarkan kakak guru sedang mengajar, atau kalau sedang mendengarkan pendeta atau sintua berkhotbah, ribut enggak? Nah, anak-anak waktu itu dianggap sebagai yang suka membuat keributan, yang suka bermain-main ketika sedang beribadah, yang suka gangguin temannya, yang suka tidak memperhatikan apa yang dikhotbahkan, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Makanya murid-muridnya marah, makanya murid-muridnya melarang anak-anak itu untuk dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, tetapi apa respon Tuhan Yesus? Tuhan Yesus malah memarahi murid-muridnya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu juga mau dekat dengan anak-anak, mau juga mengajar anak-anak, mau juga berkhotbah untuk anak-anak. Yesus juga mau supaya anak-anak itu mendengarkan firman Tuhan. Kalau anak-anak ribut, itu memang ciri khas dari anak-anak. Kalau anak-anak itu suka bercerita, itu memang ciri khas dari anak-anak. Tapi Tuhan Yesus tidak marah. Tuhan Yesus tidak benci kepada anak-anak yang seperti itu. Tuhan Yesus sangat sayang kepada mereka. Makanya Tuhan mengatakan, jangan larang anak-anak itu. Jangan marahi anak-anak itu. Karena anak-anak itu juga harus mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Juga harus bertumbuh di dalam pengajaran Tuhan Yesus. Makanya kata Tuhan Yesus, siapa kalian kalau tidak seperti anak-anak, dia tidak akan masuk kerajaan surga. Wah, hebat sekali tuh anak-anak ya. Anak-anak itu ciri khasnya apa adik-adik? Anak-anak itu ciri khasnya jujur. Benar nggak? Iya, anak-anak itu biasanya nggak suka bohong. Makanya ada lagu, bohong-bohong itu dosa. Jadi kalau adik-adik masih suka bohong, berarti adik-adik bukan anak-anak yang Tuhan sayang. Karena Tuhan melihat anak-anak sebenarnya tidak boleh suka bohong. Anak-anak itu jujur. Anak-anak itu biasanya polos. Anak-anak itu biasanya bergantung kepada orang tuanya, mengandalkan orang tuanya. Dan ciri-ciri yang seperti itulah yang membuat anak-anak itu disenangi oleh Tuhan. Anak-anak itu sangat disayangi oleh Tuhan. Karena anak-anak adalah gambaran dari anak-anak Tuhan yang jujur, yang mengandalkan Tuhan, yang juga polos, yang juga setia. Jadi tidak suka untuk berbohong. Jadi tidak suka untuk melecehkan orang tuanya. Tetapi selalu mengandalkan orang tuanya. Nah, adik-adik juga seperti itu. Disayangi Tuhan. Adik-adik yang ceria, adik-adik sekolah minggu yang sekarang sedang bertumbuh. Tuhan sayang sama kita. Tuhan sayang sama adik-adik. Makanya ada lagu, Yesus sayang padaku, Alkitab mengatakan. Nah, itu kan adalah ungkapan bahwa dari kitab suci kita itu kita melihat bagaimana Tuhan sayang sama anak-anak. Anak-anak yang bagaimana? Anak-anak yang ceria, anak-anak yang jujur, anak-anak yang mengandalkan Tuhan, anak-anak yang bawaannya itu setia kepada Tuhan. Tapi kalau anak-anak yang suka mengganggu, anak-anak yang selalu ribut, ya kalau boleh dikurangin. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa menyampaikan pengajarannya, supaya Tuhan bisa menyampaikan cerita-cerita sehingga semuanya kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Sebenarnya murid-murid Tuhan Yesus itu mau supaya semuanya bisa mendengarkan. Nah, ketika mereka dimarahi Tuhan Yesus karena melarang anak-anak, mereka baru merasa, oh iya betul, anak-anak ini adalah juga anak-anak Tuhan. Anak-anak yang dikasihi itu Tuhan. Jadi mereka tidak boleh dilarang. Karena mereka juga adalah sahabat dari Tuhan Yesus.
Yesus sahabatku yang sejati. Tahu lagu itu enggak? Dalam hidupku tiap hari. Yesus itu sahabat anak-anak. Makanya kalau anak-anak berdoa, Tuhan itu mendengar. Kalau anak-anak berseru, Tuhan itu mendengar. Kalau anak-anak sedang sakit, dia meminta kepada Tuhan supaya disembuhkan, Tuhan itu mendengar. Karena Tuhan itu sangat mencintai anak-anak. Oleh karena itu adik-adik, marilah menjadi anak-anak Tuhan yang selalu rindu untuk datang kepada Tuhan. Yang selalu ceria untuk datang mendengarkan firman Tuhan. Seperti yang di dalam Alkitab tadi. Mereka semua berlomba-lomba, ingin dekat, ingin duduk di depan Tuhan Yesus. Bahkan ingin langsung memeluk Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus sangat senang sama mereka. Lalu Yesus memeluk mereka. Lalu Yesus memberkati mereka dengan meletakkan tangannya ke atas kepala anak-anak. Siapa adik-adik yang mau dipeluk oleh Tuhan Yesus? Saya. Siapa adik-adik yang mau diberkati oleh Tuhan Yesus? Saya. Siapa adik-adik yang mau Tuhan Yesus menumpangkan kepalanya, menumpangkan tangannya di kepala adik-adik untuk memberkati adik-adik? Semua kita anak-anak Tuhan mau diberkati oleh Tuhan, mau dikasihi oleh Tuhan, mau dicintai oleh Tuhan. Oleh karena itu, rajinlah untuk mendengarkan firman Tuhan. Rajinlah untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Rajinlah untuk selalu berdoa, datang kepada Tuhan seperti anak-anak di dalam firman Tuhan hari ini. Kalau kita rajin, kalau kita rindu, kalau kita bersemangat, kalau kita ceria selalu untuk datang kepada Tuhan, mendengarkan pengajaran Tuhan, mendengarkan khotbah dari Tuhan melalui hamba-hambanya dari abang kakak guru sekolah minggu dan abang pendeta. Kalau kita selalu setia mengikuti ibadah sekolah minggu, maka Tuhan mengasihi kita, maka Tuhan mencintai kita, maka Tuhan memeluk kita, maka Tuhan akan memberkati kita. Amin. Nah, kalau sudah seperti itu, kita akan menjadi orang-orang hebat kelak di dunia ini. Oleh karena itu adik-adik, mari selalu suka dan setia datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Maka Tuhan akan mengasihi kita, maka Tuhan akan mencintai kita. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu, untuk kasih-Mu kepada kami anak-anak sekolah minggu. Engkau mengizinkan kami untuk dekat kepadamu, untuk mendengarkan pengajaran-Mu. Engkau mengasihi kami dan mau memberkati kami. Inilah kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu HKBP Pejuang. Berkatilah kami, supaya kami menjadi anak-anak yang terbaik di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Berkati orang tua kami ya Tuhan, berkati juga teman-teman kami dan abang kakak guru sekolah minggu kami yang berulang tahun di minggu ini. Sembuhkan Tuhan yang sakit dan kuatkan yang lemah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, kita sesaat lagi akan mendengarkan warta sekolah minggu kita 30 Mei 2021. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Trinitatis dengan tema cerita Yesus Sahabat Anak-anak, yang terambil dari Markus 10 ayat 13 sampai 16. Pengkhotbah kita pada pagi hari ini yaitu Amang Pendeta Bernard Pasaribu. Anak sekolah minggu dan GSM yang berulang tahun, pendeta, sintua, guru-guru sekolah minggu, teman-teman sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun kepada anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu HKBP Pejuang yang berulang tahun dari tanggal 24 Mei sampai 30 Mei
Semoga panjang umur, sehat selalu, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Di antaranya sebagai berikut. Ya, adik-adik yang berulang tahun dalam minggu ini, yang pertama adalah Daniel Haradongan Lumban Toruan, Laura Melinda Barimbing, Maristela Monalisa Hutasoid, Jemima Melinda Boru Marpaung, Keila Aksela Martaulina Boru Sianturi, Boris Gevril Jetro Simangunsong. Dan selanjutnya adalah Jeremy Hutasoid, Mila Christine Marbun, Fania Darawati Hasian Simanjunta, Timothy Evander Pandapotan Silitonga, Chris Hansen Benaya Parulian Sinurat, Zahri Evander Halomoan Panjaitan. Nah, untuk kakak sekolah minggu yang berulang tahun dalam minggu ini adalah Kak Melinda Pangaribuan dan Bang Erwin Siagian. Demikianlah warta sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selanjutnya Karisma, kita akan melihat nih aktivitas kita, aktivitas adik-adik yang sudah dikerjakan di rumah minggu lalu nih Kak, yaitu untuk kelas kecil adalah mewarnai atau menggambar lidah api sesuai dengan tema minggu lalu. Kemudian untuk yang kelas besar adalah membuat mahkota api dengan tulisan Holy Spirit. Nah Kak Risma, kita akan saksikan bersama-sama. Yuk. Dan Kak Endang, untuk aktivitas kita minggu pagi hari ini, untuk kelas kecil ya Kak, dari kelas kecil Batita sampai kelas 6, kelas besar nih Kak, berfoto sedang bermain dengan teman, kakak, abang, adik, tapi tetap dengan
prokes. Ya, protokol kesehatan ya Kak. Betul banget. Misalnya nih Kak, berfoto bisa sedang bermain catur nih kalau adik-adik yang bisa bermain catur. Terus berfoto sambil bermain sepeda dan main di rumah ataupun di luar rumah. Itu terkait dengan tema hari ini ya Kak ya. Iya betul banget Kak Indah. Yesus adalah sahabat anak-anak. Nah kita juga harus bersahabat baik dengan teman-teman, dengan kakak kita, dengan adik kita. Kalau bermain harus yang baik dan sopan. Ya. Nah adik-adik jangan lupa ya, foto yang baik, foto yang manis jangan lupa di-share di grup WhatsApp kelas masing-masing Kak. Ya, tampilkan foto yang terbaik ya Kak ya. Betul. Dan jangan lupa nih di-upload dan diunggah foto tersebut pada media sosial dan tag ke media sosial @Sekolah Minggu HKBP Pejuang. Kita tunggu hasil aktivitasnya ya adik-adik. Sebagai rasa syukur, saat ini kita akan memberikan persembahan nih Kak. Iya Kak. Kita dapat meminta persembahan kita kepada orang tua dan menitipkannya serta memberikannya kepada gereja. Nah adik-adik, kalau memang kesulitan, adik-adik juga minta orang tua untuk mengirimkan melalui rekening HKBP Pejuang. Nah untuk selanjutnya Kak, gimana kita? Kita mau menutup ibadah kita, tapi kita mau tetap mengundang adik-adik dan mengajak adik-adik menyanyikan satu lagu nih Kak. Lagunya Ada Satu Sobatku. Yuk semuanya bangkit berdiri. Menyanyikannya semangat ya Kak Enda. Sukacita juga Kak. Yang setia Adik-adik semuanya, kita akan menutup ibadah minggu kita. Kita bersama-sama berdoa di doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Kita sama-sama mengucapkan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai, memberkati saudara sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amang pendeta, abang kakak guru sekolah minggu, serta seluruh tim FAAR gereja kita mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas.